Sebagian warga di ibu kota dan wilayah lainnya sudah mulai mudik lebaran dan juga kita tahu berbagai persiapan pun telah dilakukan oleh pemangku kebijakan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan saat musim mudik. Pada tahun ini jumlah pemudik ke wilayah Jawa Tengah menempati urutan pertama dibandingkan dengan wilayah lainnya. Untuk membahas bagaimana kesiapan jalur mudik di Jawa Tengah, kita akan berbincang dengan Ditlantas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Agus Suryo Nugroho. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi dan menjelang siang. Baik, terima kasih Pak sudah bersedia bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pak Agus, seperti yang kita ketahui dari data bahwasanya Jawa Tengah ini merupakan tujuan mudik yang tertinggi begitu ya. Nah, bagaimana kesiapan dari Anda dan juga tim selama ini untuk mengelola persiapan mudik, Pak? Polda Jawa Tengah dan jajaran cukup siap. Hari ini ada gelar pasukan, tentunya juga diawali dari survei-survei termasuk dengan stakeholder bahwa bangkitan arus yang dimungkinkan cukup padat. Polda Jawa Tengah sudah melakukan skenario-skenario cara bertindak, baik itu di jalan tol, jalan non tol, jalur tengah, jalur selatan dan jalur selatan. Prinsipnya sudah siap, termasuk juga perkotaan. Ini sudah kita antisipasi cara-cara bertindak skenario baik yang di tol dan di jalan tol. Baik, selain yang sudah dilakukan di jalan tol, bagaimana dengan jalur mudik lainnya Pak? Selain jalan tol, apa saja yang sudah dilakukan dari tim gabungan kepolisian setempat? Baik, untuk di jalan tol tentunya beberapa catatan tahun lalu, contohnya di rest area, di gate tol, termasuk di exit tol sudah kita kelola dengan optimal. Nanti pada saat akan dilakukan one way, tentunya beban non tol, baik itu Pantura, Tengah, Selatan, ini harus kita kelola. Contohnya adalah cara bertindaknya adalah U-turn yang berada di jalan sepanjang arteri itu akan kita identifikasi, dan pada saat nanti pelaksanaan one way, U-turn itu akan kita tutup. Jadi akan kita prioritaskan kendaraan yang menuju ke Jawa Tengah. Termasuk sebaliknya, pada saat arus balik juga demikian. Namun demikian, manakala nanti bangkitan arus cukup tinggi ke Jawa Tengah, one way hanya sampai di 414 tol Kalikangkung, nanti akan kita perpanjang. Polda Jawa Tengah atas perintah Bapak Kapolda akan membuat kebijakan one way lokal dari Semarang sampai Bawen, dan bahkan nanti akan kita lanjutkan sampai Salatiga. Tergantung nanti bangkitan arus yang berada di daerah Semarang sampai Solo. Ini sudah kita siapkan, termasuk juga tempat-tempat wisata dan kota-kota sudah kita antisipasi bagaimana mengalihkan arus dan demikian merekayasa lalu lintas sudah kita siapkan seoptimal mungkin. Oke, kalau dari pantauan Anda sejauh ini, Pak Agus, sudahkah terpantau ada peningkatan pemudik, Pak? Tanggal 2 hari yang lalu, dari Jumat ke hari Minggu, itu kan pintu tol yang menuju ke Jawa Tengah cukup banyak. Tapi pada traffic counting yang ada di Kalikangkung itu ada peningkatan 42% dari hari yang kemarin. Artinya bahwa peningkatan arus sudah signifikan, termasuk juga mungkin 1-2 hari ini nanti puncaknya arus, dan besok hari Selasa kita siapkan one way nasional yang kita berlakukan dari Cikampek sampai ke Kalikangkung. Ini sudah kita siapkan semuanya, teknik dan strateginya berkaitan dengan one way. Baik, Pak Agus, jika ada misalnya perbaikan jalan begitu, kemudian juga perbaikan jembatan atau misalnya fasilitas penunjang infrastruktur lainnya, apa yang sudah disiapkan Pak? Antisipasinya seperti apa? Polda Jawa Tengah dan stakeholder sudah melakukan survei ya, dari survei perbaikan jalan, jembatan, baik itu di non-tol dan tol. Ini sudah kita hentikan dari hari Rabu yang lalu, semua pekerjaan jalan sudah kita hentikan. Dan lokasi perbaikan itu kita rekayasa, ada posnya, ada pengalihan arusnya. Jadi pada saat ini untuk semua perbaikan jalan di tol dan non tol sudah berhenti, dan tentunya kita sudah lakukan penjagaan dengan stakeholder yang berada di lokasi perbaikan. Contohnya adalah jembatan Pemali. Jembatan Pemali itu belum selesai tetapi dihentikan. Namun demikian rekayasa sudah kita persiapkan sehingga pada saat arus mudik nanti kita prioritaskan untuk digunakan jalur tersebut. Tapi bisa digunakan tidak Pak jembatan tersebut? Atau misalnya kalau kita tahu juga ada perbaikan jalan di Pati Rembang begitu ya. Dan juga misalnya ada jembatan Juwana yang sebenarnya ditargetkan April lalu sudah selesai. Nah, apakah memang fasilitas-fasilitas itu sudah bisa digunakan atau memang harus masih direkayasa Pak? Untuk pekerjaannya dihentikan, tetapi untuk jalur tetap bisa dilalui.
Ini sudah kita cek semuanya, maka dari itu dilakukan rekayasa yang berada di tempat-tempat tersebut. Termasuk juga upaya-upaya Polda Jawa Tengah bahwa pemudik yang menggunakan kendaraan ini cukup ada dan cukup banyak. Ini juga kita hentikan di checkpoint dan kita kawal. Kita kawal, contohnya kemarin sudah ada beberapa pemudik yang melintasi Brebes, Tegal sampai Semarang kita kawal. Karena memang pemerintah memang menghimbau untuk tidak menggunakan mudik roda 2, tapi kenyataannya masih ada. Ini harus kita kawal, harus kita layani supaya rentan daripada pengguna jalan roda 2 ini agak rentan kecelakaan manakala kita kelola dengan baik dan tentunya kita kawal dengan baik. Baik, Pak Agus, pengawalan seperti apa yang sudah disiapkan oleh tim Pak Agus? Alternatif dan skenario sudah kita siapkan, baik itu one way, termasuk barangkali nanti ada emergency ya. Kalau ada mungkin traffic accident pada saat Hari Raya Idul Fitri atau sepanjang operasi ketupat, itu ada Satgas Quick Response tuh. Di sana ada tim Ure, nanti termasuk juga derek-derek yang kita siapkan di tempat-tempat tertentu, sehingga ketika ada peristiwa-peristiwa yang kontingensi, upaya-upaya secara presisi ini segera kita lakukan. Contohnya ada kendaraan macet, kecelakaan, termasuk juga barangkali ada tanah longsor di tempat-tempat tertentu, kita sudah siapkan satgas-satgas untuk melakukan upaya-upaya melakukan tindakan yang lebih cepat. Ini sudah kita siapkan semuanya. Baik, Pak Agus, kami masih ingin mengetahui apa saja langkah-langkah dan juga antisipasi yang sudah disiapkan di Jawa Tengah sebagai daerah tertinggi lokasi mudik, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pak Agus, pemirsa juga jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Selamat Pagi Indonesia. Pak Agus, kembali lagi ini saya tanyakan, sebenarnya titik-titik yang rawan kemacetan di Jawa Tengah itu mana saja, Pak? Baik, Polda Jawa Tengah sudah mengidentifikasi ya, baik itu travel spot dan black spot itu sudah kita identifikasi, baik di tol dan non tol. Kalau di tol itu travel spotnya itu ada di rest area. Di rest area itu harus kita kelola, harus kita jaga, harus kita komunikasikan, termasuk juga pengunjung yang ke rest area harus kita batasi. Ini salah satu antisipasi. Daerah-daerah rawan kecelakaan untuk di tol itu antara Batang Semarang itu cukup rawan karena identifikasi kecelakaan cukup banyak, termasuk juga dari Semarang ke Bawen, Bawen ke Solo itu kontur tanahnya tuh naik turun, ini juga cukup rawan, itu yang di jalan tol. Namun demikian kita sudah mengantisipasi di tempat-tempat rest area dan tempat-tempat tertentu kita lakukan patroli, termasuk juga beberapa pos yang berada di sana. Termasuk yang di jalan non tol, di Lingkar Tengah arah ke Banyumas, Cilacap itu cukup rawan. Namun demikian sudah ditempatkan pos, termasuk juga patroli-patroli sudah kita siapkan, kehadiran anggota di lapangan sudah optimal. Termasuk juga Pantura, Brebes, termasuk sampai Demak, Rembang, ini juga cukup rawan kecelakaan karena ada sebagian jalan berlubang dan rusak. Namun demikian ini sudah kita lakukan upaya-upaya penjagaan, termasuk juga pos-pos yang tersebar seluruh Jawa Tengah sejumlah 253. Ini antisipasi, termasuk juga skenario cara bertindak, baik itu one way, kontraflow, pengalihan arus, termasuk juga pengamanan di tempat-tempat wisata. Ini sudah kita siapkan semuanya. Tentunya catatan tahun yang lalu kita evaluasi untuk dilakukan pada tahun ini. Baik, Pak Agus, kalau memang begitu, adakah memang jalur alternatif begitu atau jalan fungsional yang dapat dilewati oleh pemudik untuk mencegah adanya kepadatan arus lalu lintas yang sempat tadi Bapak jabarkan? Baik, kalau seperti antisipasi kepadatan di Kartosuro, ini ada pertigaan Kartosuro, kita menggunakan tol fungsional itu dari Kartosuro menuju ke Klaten masih wilayah Boyolali itu sepanjang 6 km. Ini sudah kita fungsionalkan, di sana juga kita jaga, termasuk juga yang tahun lalu dari tol Demak itu juga belum ada, sekarang sudah ada. Ini cukup membantu untuk mengurai kepadatan yang dari tol menuju ke Pantura, termasuk juga dari tol menuju ke jalur tengah ke Jogja, termasuk ke Solo. Ini ada 2 tol yang kita fungsikan untuk tahun ini sehingga bisa mengurai kepadatan di titik-titik tertentu. Ini sudah kita lakukan koordinasi.
Oke, selain itu Pak, biasanya kan kemacetan panjang ini terjadi jika misalnya ada terminal Bayangan begitu ya, atau pasar tumpah. Misalnya di samping-samping rest area yang memang sudah semakin menambah kepadatan yang memang sebenarnya sudah padat ya rest area kalau yang tadi Pak Agus jelaskan. Nah, apakah hal tersebut sudah diantisipasi Pak? Ini catatan tahun yang lalu ya, memang rest area itu menjadi catatan khusus. Jadi memang apalagi sekarang bangkitan arus cukup banyak, kenaikan pemudik cukup banyak. Saya memprediksi bahwa rest area tidak akan nampung. Oleh sebab itu, manajemen rest area harus kita lakukan komunikasi, pembatasan berkunjung minimal 30 menit, menyiapkan makanan yang take away, termasuk juga kami mengharapkan kepada semua pengemudi-pemudik, baik itu arus balik dan arus mudik, agar tidak berfokus ke rest area. Silakan keluar tol di kabupaten-kabupaten, silakan nanti bisa menikmati di sana, nanti kembali lagi ke tol. Sehingga rest area itu tidak over, karena memang di tempat-tempat exit tol kita sudah siapkan termasuk juga kantong-kantong parkir yang memang harus tempat-tempat istirahat. Kalau melihat dari kapasitas dan volume rasio kendaraan yang masuk tol ini, saya yakin rest area tidak akan menampung. Dan ini sudah kita lakukan evaluasi-evaluasi, catatan-catatan, sehingga nanti akan kita lakukan rekayasa buka tutup, termasuk pembatasan pengunjung. Ini moga-moga nanti bisa kita lakukan dan bisa kita eksekusi, termasuk juga exit tol yang sudah kita kelola. Baik, bagaimana untuk bisa mendisiplinkan tadi eksekusi-eksekusi yang tadi Bapak utarakan, misalnya maksimal kunjungan 30 menit, kemudian dihimbau untuk bisa keluar tol sebelumnya. Apakah nanti misalnya ada sanksi yang diterapkan atau seperti apa jika memang nanti para pemudik ini melanggar? Ini operasi ketupat itu operasi kemanusiaan, jadi kita memang mengedepankan preventif edukatif, kita hanya bisa menghimbau, tentunya bagaimana kita mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, tentunya kembali ke disiplin masing-masing pengguna jalan. Karena memang pengalaman pengemudi yang lalu juga sudah mereka perhitungkan dan kita sudah sosialisasi melalui media, baik di media-media sudah kita lakukan semuanya untuk menghimbau berkaitan dengan khususnya pengguna jalan yang menggunakan tol, khususnya di rest area, termasuk juga. Jadi pendekatannya lebih humanis mungkin ya Pak ya. Semoga memang masyarakat juga bisa mematuhi dan ikut menjaga ketertiban lalu lintas. Mungkin terakhir Pak Agus, himbauan yang belum tersampaikan kepada para pemudik khususnya akan nanti ke Jawa Tengah, silahkan Pak. Kami mengharapkan untuk pemudik yang menggunakan roda 2 mungkin jangan dilakukan. Toh nanti kalau memang ada, kita harus kelola dengan baik, harus kita kawal. Untuk pemudik yang dari Jakarta, Jawa Barat, termasuk yang dari luar Jawa Tengah, agar betul-betul memperhatikan manajemen keselamatan. Jadi cek betul kendaraan keselamatan, terus cek kondisi sopir atau yang bersangkutan nyopir sendiri, jaraknya berapa, apakah dari Jakarta, Semarang, atau Surabaya pada 2,5 jam atau 3 jam wajib untuk istirahat supaya stamina-nya sehat sehingga perjalanan lancar dan tentunya menjadi mudik yang berkesan. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih dan selamat bertugas Pak Agus beserta kawan-kawan. Terima kasih di Telantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Agus Suryonugroho sudah berbincang di Selamat Pagi Indonesia kali ini.